Ya, terima kasih para penonton Dampak TV yang selalu damai di hati, masih setia ya. Bila perlu kapan-kapan gantian Anda ngobrol di kursi ini. Saya cuma tugas saya tuh tanya dulek ya, ben ngobrol sak isine gitu loh ya. Jadi gini Mas, saya berpikiran bahwa untuk mencerdaskan mosok kota pendidikan kok masyarakatnya nuwun sewu, pola pikirnya bahasa modern ya, pola pikirnya tidak intelek dan cerdas. Itu kan apa gunanya perguruan tinggi, ada UB, ada pendidikan negeri, ada ini, ada Unmu dan lain sebagainya itu ya. Jadi minimal orang yang pernah masuk ke Malang ini pulang atau mungkin sudah babat dimanapun ya, memiliki kehidupan baru, sudah ada modal ya. Itu pengaruh secara tidak langsung. Betul. Nah, terus tadi apa Mas, Malang kota industri lah, apa tugas industri untuk menunjang Tribina tadi itu apa kira-kira? Iya, kalau kita bicara tentang industri sebagai suatu istilah ekonomi, ini berarti suatu upaya ekonomi, usaha ekonomi yang terencana, kemudian apa itu ada konsep, kemudian ada elemen-elemen pendukung, semuanya diatur, itulah disebut industri ya. Jadi industri itu sesuatu yang memang tidak asal-asalan disebut industri itu. Semuanya dipersiapkan menurut struktur dan infrastruktur yang cocok, baik manusianya, perangkat kerasnya dan sebagainya. Itu dirangkum menjadi suatu usaha yang terencana. Kemudian ada sasaran, produknya itu dan sebagainya. Kemudian ada nilai tambah keuntungannya kepada pelaku usaha ekonomi, kedua kepada masyarakat luas. Kan itu ya industri ya, dari satu istilah. Mungkin nanti teman-teman ekonomi lebih bisa menjelaskan lebih detail ya. Tapi kita menangkap semangatnya saja. Saya setuju. Para penonton Dampak TV yang kami muliakan, gini loh, enaknya ya bicara dengan orang yang blater, seneng serawung ya. Karena tadi saya sudah bilang ada ilmu, ada ngilmu. Kalau ilmu itu harus ditempuh lewat bangku sekolah. Entah sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, perguruan tinggi. Kalau lalu dapat diploma ijazah ya, itu golek ilmu. Tapi kalau ngilmu, jarine orang Jawa ya, ngilmu kuwi oleh kanthi laku. Nah, serawung lah. Serawung antara orang-orang intelek di wilayah Malai Kuseswara dan Kota Malang inilah mudah-mudahan mewarnai Indonesia secara umum, sehingga produk-produk yang pernah kakinya di sini pulang itu wis dadi lho kok seje ya bareng, padahal ning Malang cuma sampai sekolah menengah atas saja ya, kok pulang sudah berani mengusulkan sesuatu demi daerah, demi gitu kan ya. Betul. Jadi tugas industri ya, bagaimanapun perusahaan-perusahaan besar itu menyisihkan sebagian keuntungannya. Kalau setiap akhir tahun kan susunan buku ya, ada ongkos, ada kadang-kadang ada penghapusan dan lain sebagainya lah. Dari keuntungan itu tolong disisihkan, diperuntukkan pada potensi-potensi yang kira-kira itu ya menguntungkan kita bersama lah gitu ya. Misalnya tadi itu ada seorang tamu seniman, Pak Sudri katanya ya, akhir-akhir ini katanya pemerintah daerah lewat keputusan DPRD apa saya kurang paham, terus terang aja baru tadi pagi jagongan kita bertiga, katanya seniman-seniman yang sepuh-sepuh yang dianggap hidupnya itu sudah mungkin agak berat karena situasi pandemi, karena situasi macam-macam, dan teknologi bagaimanapun maju terus ya, semakin ketinggalan ini, ada bantuan-bantuan meskipun tidak seberapa ya,
Tapi kan juga itu nguwongke gitu loh, nguwongke, karena kalau menurut apa yang disampaikan Pak Bowo tadi itu, peranan seniman dalam kota budaya dan pariwisata itu sangat dominan sekali. Apa ngaten Mas Bowo? Apa begitu kira-kira? Iya betul. Jadi ada kaitannya, kota budaya, kota pariwisata. Sebetulnya mengapa pemerintah itu yakin betul dengan Tribhinajita ini dulu itu? Karena memang ada potensi nyata yang mendukung, tidak hanya angen-angen. Kalau manusianya itu terdidik, berarti dia itu sisi manusia itu berarti sudah dipersiapkan daya nalar sehatnya, rasa pangrosonya, kesadaran menghargai yang lain dan sebagainya dipersiapkan. Tapi manusia itu tidak cukup itu, dia butuh sandang, pangan, papan secara ekonomi. Maka industri lah, konsep industri bukan pengertiannya bukan pabrik NC ya. Industri segala sesuatu yang terencana, orang memproduk, memproduk terencana, tidak dadaan, tidak asal-asalan, tidak industri itu semuanya bisa dikatakan dengan semangat industrial ya. Kalau semuanya dikerjakan dengan terencana, dengan ada studi dulu dan sebagainya itu. Misalnya saja apa itu, segala sesuatu bisa dikenakan kata industri. Misalnya pariwisata, Mas. Pariwisata itu istilahnya industri pariwisata. Jadi kita tidak akan salah kalau membayangkan ono mesin dan gitu. Tapi ada infrastruktur itu, struktur pendukung, mulai dari manusianya, infrastruktur jalan, transportasi dan sebagainya dipersiapkan. Manusia, hotel dan sebagainya, itulah sebetulnya menjadi satu, dikelola dengan teratur, dengan ada aturan-aturan, namanya industrian itu ya. Nah, kalau manusia itu sudah terdidik, kembali lagi kota pendidikan, kemudian ada harapan untuk bisa hidup secara ekonomi, maka manusia ini sudah siap mengambil bagian menjadi manusia berbudaya ya. Dan nuwun sewu, apakah di Malang itu kalau nggak salah grup-grup band, grup-grup kerawitan, grup-grup samroh, grup-grup pencak silat atau apa itu banyak, itu apakah bisa dikaitkan dengan bahwa untuk dibawa ke sana sebagai industri juga? Oh iya. Bisa ya? Iya, jadi semua potensi itu disebut potensi sosial budaya. Sosial budaya. Jadi tidak hanya yang berupa barang, benda, tapi juga yang bukan benda, istilahnya tak benda. Oh, tak benda ya. Itu namanya nilai-nilai. Nilai. Perilaku, adat istiadat, kebiasaan. Itu semua adalah yang disebut karya-karya kebudayaan. Kan gitu ya. Jadi kalau di sini di Malang itu ada suatu karya-karya kebudayaan yang berupa hasil-hasil kesenian, misalnya ludruk, jaran kepang ataupun topeng ataupun itu adalah bagian daripada kebudayaan yang ada di Malang yang berupa nilai-nilai di sana. Jadi makanya disebut industri pariwisata. Nah, terus sekarang gini Mas, secara teknis ya. Kalau mereka itu bisa digeret ke forum industri pariwisata dan industri tak benda tadi itu ya, kira-kira teknis apa yang bisa supaya mereka tidak mati, mereka tidak cooling down, mereka tidak statis tapi hidup? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dulu kan kita masih ingat Pak Jati ya, tahun 73 pada waktu Pak Wali Kotanya Ebes Sugiono, Pak Sugiono, itu kan kita pelaku-pelaku budaya, kemudian perwakilan dari perguruan tinggi dan sebagainya, kita berkumpul, kita sepakat mendirikan suatu lembaga strategi. Jadi kita tidak berbicara
fisikal, tapi berbicara lembaga strategi pemikiran ya di sini ya. Pemikir, ya. Strategi. Namanya Dewan Kesenian Malang. Ya, ini beda dengan sanggar ya. Betul. Kalau sanggar itu praktisi. Kalau kita bukan ya. Kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk bisa membuat perencanaan. Ya, perencanaan yang sesuatu strategi yang terencana bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dimasukkan dalam satu program. Bukan, ya? maksud saya bisa terbuka untuk diteliti, dikoreksi kalau salah dan sebagainya. Ya. Jadi cara kerjanya kan begitu ya. Tiap 3 tahun atau bagaimana kita koreksi lagi kita. Nah, lembaga Dewan Kesenian Malang namanya. Lah isinya apa? Isinya ya seluruh pribadi-pribadi, bahkan kelompok yang ada di Malang. Dan kita tidak mendirikan sanggar ya Dewan Kesenian Malang itu ya. Kita berkumpul untuk merencanakan kumpulan orang-orang pemikir ya. Iya, ya. Jadi apa sih hubungannya kesenian dengan pendidikan misalnya? Makanya kita dulu selalu berhubungan erat dengan pendidikan ya, dunia pendidikan. Apa sih hubungannya pemikiran-pemikiran kebudayaan, kesenian dengan pembangunan fisik kota? Ya. Jadi dulu ya. Setiap kali mau ada langkah pemerintah untuk membuat sesuatu, selalu elek-elek kita dijawil pada waktu itu. Betul. Ya. Misalnya saja dulu masih ada yang sekarang jadi Gedung Sarinah itu ya. Yang sekarang masih ada Gedung Sarinah itu. Dulu kita sering berkumpul bersama untuk merencanakan langkah-langkah pariwisata kebudayaan di Malang. Para penonton Damat TV yang kami muliakan ya, khususnya anggota-anggota Dewan, wakil-wakil rakyat, matur nuwun. Bapak-bapak semuanya sudah telaten buka Damat TV apapun acaranya, khususnya Jejak Ki Jati ini. Matur nuwun dan jangan lupa terus buka terus ya. Kita masih akan ngurek-ngurek Malang, kota Malang ini jadi potensi ini kekuatannya apa. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.